Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rasulur rabbina bil haqqi wa nutu andil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana biasa, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang. Yang lebih-lebih bisa kita rasakan adalah kenikmatan yang berupa keimanan yang dilandasi dengan rasa kesadaran. Dengan kesadaran maka bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, atau yang sering kami istilahkan belajar bersama-sama tentang petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran, agar supaya kita bisa lebih meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah, karena kita semakin banyak mengetahui hakikat daripada petunjuk yang harus kita laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ingin membahas dengan pokok bahasan, yaitu memahami istilah sesat. Kita sering mendengar kata-kata sesat, menyesatkan, kemudian aliran sesat dan yang sejenis itu. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin membuat satu klarifikasi agar supaya persoalannya menjadi lebih jelas. Karena apa? Karena sering kita mendengar istilah-istilah itu, tetapi biasanya yang membuat istilah pun juga tidak pernah mengklarifikasi. Hanya mengatakan, wah itu aliran sesat, wah itu menyesatkan, tetapi tidak jelas menyesatkan itu seperti apa. Definisi sesat itu seperti apa, itu tidak pernah diungkapkan secara mendetail, baik menurut pengertian maupun menurut hakikat yang ada, gitu Pak. Ini kata-kata sesat kami beri tanda kutip karena itu yang ingin kita bahas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang sesat itu, kita akan membuat juga kata lain dari sesat itu sendiri, Pak. Barangkali mungkin Bapak bisa membuat satu definisi. Definisi sesat itu kira-kira apa gitu, Pak? Kalau dibuat satu kalimat kan agak sulit ya. Kira-kira gimana itu? Kalau misalnya dibuat satu kalimat, sesat itu sebenarnya pengertiannya gimana ya? Atau kita membuat kata lain, Pak. Sesat itu salah jalan ya. Bisa diterima, Pak? Salah jalan ya. Nah, biasanya sesat ini hubungannya dengan petunjuk. Nah, orang yang misalnya bepergian dengan membawa petunjuk, itu tidak akan tersesat dan tidak akan salah jalan. Misalnya begini,
ini kalau saya buat satu petunjuk arah Pak ya. Nah, ini plang gitu ya. Di sini ada kata-kata ke Surabaya. Di sini ke Jakarta. Ini namanya petunjuk arah. Nah, kalau orang mengikuti petunjuk arah ini mesti akan sampai pada tujuan. Misalnya arah yang ke sana itu berarti ke Surabaya. Tetapi kalau dia mau ke Surabaya kok dia melawan petunjuk, itu mesti tidak akan sampai Surabaya. Ini namanya petunjuk arah ya. Maka saya katakan bahwa istilah sesat atau salah jalan tadi ada hubungannya dengan petunjuk. Nah, kalau orang yang tidak mengikuti petunjuk berarti akan salah arah atau salah jalan dan akhirnya akan tersesat. Ya, begitu juga walaupun tidak berlawanan, kalau misalnya ini ada jalan yang lurus, kemudian tujuannya ke sana, dia berbelok, ini nanti juga akan salah jalan dan dia akan tersesat. Tersesat semakin jauh gitu Pak ya. Ini untuk gambaran bahwa sesat ini artinya salah jalan atau melawan petunjuk. Ya. Istilah bahasa Jawanya kesasar Pak. Ya. Ini kesasar. Kalau kita mau ke sana tujuannya di sini, kemudian kita belok ke sana kan nanti akan kesasar, tidak sampai pada tujuan. Ini juga begitu, mau ke Surabaya itu harusnya ke sana, tapi kalau kita ngambil jalannya ke sana itu pasti tidak akan sampai pada tujuan. Ini satu gambaran sederhana tentang pengertian sesat itu sendiri. Kemudian di dalam istilah-istilah yang sering kita dengar, itu pada umumnya ditujukan pada satu organisasi atau kelompok atau golongan tertentu yang berkaitan dengan masalah agama biasanya. Wah, itu di sana ada aliran sesat ya. Bapak sering mendengar itu di televisi atau di radio ya. Tetapi orang yang menyatakan itu juga tidak pernah membuat klarifikasi sesatnya itu seperti apa gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau kita pahami secara mendetail di dalam Al-Quran, itu kita tidak boleh menuding orang. Ya, kalau menuding orang itu berarti, apalagi misalnya di dalam hal ajaran Islam itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu pada orang lain. Yang boleh mengatakan hanya Allah gitu Pak. Melalui ayat ini begini, kalau kamu melakukan seperti itu berarti termasuk klasifikasi yang demikian gitu. Itu ayat. Tapi kalau kita mengatakan pada seseorang, karena apa? Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita mengatakan orang lain sesat, ternyata yang sesat kita sendiri tanpa disadari gitu. Nah, maka kita akan mencoba untuk melihat pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah sesat itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang tidak melakukan sholat itu juga dikatakan sesat Pak. Ya. Orang yang tidak melakukan sholat ini juga dikatakan sesat. Nanti akan kita lihat ya. Tadi barusan kan kita melakukan sholat jamaah Pak. Setiap orang yang melakukan sholat itu kan membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dimulai dari Bismillah, walaupun Bismillah ada yang dibaca sir, ada yang tidak, Alhamdulillah dan sebagainya. Dan nanti ayat 1, 2, 3, 4 itu kita memuji Allah. Kemudian tengah-tengahnya itu kita membuat pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu untuk menegaskan statement di dalam iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada serikat baginya, wa bidzalika umirtu ana minal muslimin, dan seperti itulah aku diperintah agar aku termasuk orang yang muslim. Kemudian baca Fatihah tadi, memuji Allah, kemudian menyatakan lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita meminta, mengajukan permohonan, tetapi permohonan itu bukan berupa materi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami atau kepada saya tentang siratal mustaqim. Yaitu siratnya orang-orang yang telah engkau beri petunjuk atas mereka, entah telah engkau beri nikmat atas mereka. Ya, di sini kan berarti ayat yang ke-7 ya, Al-Fatihah. Ayat ke-7, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah siratal mustaqim ya.
yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu siratnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Sirat itu bisa berarti tuntunan, bisa berarti jalan. Maka siratal mustaqim orang mengartikan jalan yang lurus atau tuntunan yang tegak, tuntunan yang kokoh. Nah, yaitu siratnya yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, yang dimaksud mereka ini siapa? Ini sudah sering kami sampaikan. Yang dimaksud mereka ini adalah di dalam surat 4 ayat 68 69. Ya, coba kita baca dulu, Pak. Di sini ada kata-kata siratal mustaqim, di sini penjelasannya. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahum siratan mustaqima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan pasti kami tunjukkan mereka kepada siratal mustaqim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di sini yang dimaksud mereka itu adalah para nabi atau nabi-nabi, para siddiqin itu orang-orang yang benar. Kemudian para syuhada, kemudian dan orang-orang yang soleh. Nah, nabi-nabi yang dimaksudkan ini adalah ini, Pak, ya, surat 19 ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tuzla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujatan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka merebah dengan bersujud dan menangis. Nah, berarti yang dimaksudkan nabi-nabi di sini, jadi yang diberi petunjuk tentang siratal mustaqim dari mereka adalah nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, nabi-nabi yang dimaksudkan adalah mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Israel, yang ditunjuki dan yang dipilih. Nah, di sini sampai Nabi Muhammad termasuk juga generasi keturunan Ibrahim, berarti masuk di dalamnya. Nah, ini memberikan satu ketegasan kepada kita bahwa ketika kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka yang dimaksudkan adalah ulaikal ladzina an'ama Allahu minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ah Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Nah, orang-orang ini mulai sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, dan keturunannya Israel, kemudian yang dipilih dan diberi petunjuk termasuk kita. Kalau kita merasa mendapatkan petunjuk, ya termasuk di dalamnya. Nah, tetapi ada satu persyaratan. Nah, orang-orang seperti itu ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Sudahkah Anda ketika mendengar ayat-ayat Ar-Rahman sujud dan menangis? Oh, malah mama itu
karo ayat malah maido. Berarti kan apa artinya kita ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita belum mendengar ayat-ayat kemudian kita sujud dan menangis. Ini adalah dimulai dari Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yang diberi nikmat atas mereka tadi adalah ini tadi. Kemudian sidikin itu menurut Al-Quran surat kedua ayat 177. Itu sidikin. Nah, kemudian setelah siratal ladzina an'amta alaihim kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jangan atau saya tidak mau ya Allah itu. Bukan orang-orang yang engkau marahi dan yang dol, itu artinya sesat. Di sini kan bukan. Nah, di sini ada kata-kata sesat, Pak. Saya tidak mau ya Allah orang yang kau murkai dan sesat itu saya nggak mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah, siapakah dia? Itu jawabannya adalah di sini 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, coba ini kan kita setiap saat membaca doa itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini saya tidak mau ya Allah. Lah, yang tidak mau ternyata di sini fa khalafa min ba'dihim khalfun addaus sholata wa taba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Lalu digantikan generasi. Artinya generasi itu sudah ini meninggal. Generasi berikutnya itu meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat mereka. Nah, di sini meninggalkan sholat. Ini termasuk orang yang sesat, Pak. Kan kita setiap hari kita meminta kepada Allah, jangan orang-orang yang kau murkai dari yang sesat itu ya Allah, saya tidak mau. Di sini dijelaskan di sini fa khalafa min ba'di khalfun adau sholata wa tabu sawati fa saufa yalqauna ghayya. Nah, lalu digantikan generasi sesudah orang-orang itu meninggal. Setelah tokoh-tokoh tadi meninggal itu generasi itu sudah meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat mereka. Mereka pasti akan menemui kekeliruan, pasti akan menemui kesesatan. Itu yang saya tidak mau. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat itu termasuk orang-orang yang sesat, Pak. Ini menurut definisi yang dibuat dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau tadi hanya sekedar global bahwa sesat itu salah jalan atau melawan petunjuk tadi, arahnya ke sana, kita jalan ke sana. Itu tadi kan hanya contoh pengertian sesat secara sederhana, artinya salah jalan tadi. Tetapi ternyata di dalam hal ketentuan Allah, orang yang tidak mau melakukan sholat itu termasuk orang yang sesat. Orang yang mengikuti syahwat juga termasuk orang-orang yang sesat. Ini senantiasa diminta oleh orang-orang yang menyatakan dirinya beriman melakukan sholat untuk dimohonkan terus-menerus di dalam membaca Al-Fatihah. Tetapi kebanyakan di antara kita membaca itu ya tidak pernah menyadari, saya minta yang itu yang mana? Coba kok kamu minta supaya diberikan apa seperti orang diberi nikmat, mereka itu siapa? Ya orang-orang dulu lah, ya siapa? Nah, kalau misalnya ditanya begitu kan banyak yang tidak tahu. Padahal ternyata penjelasannya begitu mendetail. Kalau ini nanti diuraikan panjang, Pak. Sidikin itu surat kedua 177. Apakah kita sudah memenuhi orang-orang yang benar sesuai dengan maksud ayat ini? Nah, coba untuk lebih jelasnya kita baca surat kedua 177. Sudahkah kita termasuk orang yang benar? Padahal biasanya orang-orang yang sesat itu adalah melawan kebenaran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta atas kecintaannya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan para pejuang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ulaika ladina sodaku, itulah orang-orang yang benar. Persyaratannya begitu panjang tadi, Pak. Sekarang dari persyaratan yang segitu banyak itu kira-kira kita sudah ada semua apa belum? Kalau belum kan berarti ya belum dikatakan benar menurut ketentuan Allah. Karena nanti orang-orang yang benar itu nanti akan bersama-sama dengan Nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh ini di surga. Nah, kalau ternyata setelah diperinci, di sini malah haji itu nggak ada loh, Pak. Nah, coba nanti cermati, haji nggak ada persyaratan orang benar itu. Laisal biro antu walu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan itu orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wa nabiyyin. Tetapi yang disebut kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya atas kecintaannya, dawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wasailina, orang yang minta-minta, wabna sabil, itu para pejuang, rikob, itu penjagaan, kemudian aqoma sholah, wa ata zakah, mendirikan sholat dan memberikan zakat, kemudian menepati janji ketika dia berjanji, kemudian orang yang tabah atau sabar dalam kesengsaraan dan kesempitan tadi, dan juga pada waktu dalam keadaan kuat. Nah, ulaika ladina sodaku, itulah orang-orang yang benar. Nah, kalau kita belum memenuhi syarat yang segitu banyaknya kan kita belum termasuk benar, baru ada separuh, ya berarti masih setengah benar. Loh, ternyata definisi benar itu begitu luar biasa, ini loh, Pak. Nah, itu nanti orang yang akan bersama-sama dengan Nabi yang telah diberi nikmat tadi. Nah, kalau kita setiap hari kok ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tapi tidak mengerti hakikat yang kita baca, bagaimana orang mendapatkan petunjuk? Maka saya katakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat ternyata menurut Allah dikatakan sesat. Orang mengikuti syahwat termasuk sesat. Kenapa sesat? Sekarang kita lihat surat nomor 74 ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, di sini kenapa sampai kamu masuk Sakor? Karena kami dulu itu tidak sholat. Masuk neraka nggak sholat itu, Pak. Lah kok guru maca la ilaha illallah masuk surga itu sapa sing mlebokne? Lah ini dikatakan kenapa sampai kamu masuk neraka? Karena dulu kami termasuk orang-orang yang tidak sholat. Maka kunci untuk bisa masuk surga adalah sholat. Maka orang yang tidak sholat dikatakan sesat.
Ini kita sudah menemukan satu kunci. Oh, ternyata sesat itu antara lain orang tidak melakukan sholat, mengikuti syahwat mereka. Nah, terbukti orang yang tidak sholat itu masuk neraka. Nah, ini kan satu pengertian yang memang berhubungan satu sama lain dari beberapa ayat yang kita pahami ini. Sehingga nanti kita akan mengerti gitu loh Pak. Orang yang tidak sholat termasuk sesat. Kesimpulan pertama. Nanti akan kita lihat ayat-ayat lain ya. Jadi sesat itu bukan hanya sekedar wah saya begini atau melawan arah tadi. Itu tadi kan cuma petunjuk arah. Ini petunjuk tentang hidup dan kehidupan. Nanti akan kita bahas secara mendetail supaya kita bisa mengerti. Jangan sampai membuat pernyataan itu tidak pernah diklarifikasi. Mengatakan orang lain sesat, ternyata dirinya sendiri malah lebih sesat. Tetapi tidak menyadari karena nggak mengerti hakikat dan pengertian daripada sesat itu sendiri. Ya. Kemudian nomor 2, orang musyrik itu termasuk sesat Pak. Ya. Musyrik itu artinya menduakan Allah Pak, gawe tandingan. Ya, Allah itu kan satu Pak. Maka kita diperintah, Nabi diperintah untuk mengatakan kul huwallahu ahad, bahwa dia itu ahad, satu. Ya, satu ini dalam segala hal tidak boleh ada tandingan, baik di dalam hal ibadah maupun yang berkaitan dengan hukum. Sering saya katakan bahwa Allah membuat ketentuan undang-undang itu tidak membutuhkan campur tangan manusia. Nah, karena apa? Manusia itu adalah yang diberi petunjuk. Seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk Nabi dan Rasul juga termasuk yang diberi petunjuk. Nah, karena itu petunjuk ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, kalau Allah membuat aturan kok dadak kon ngewangi manusia, bagaimana coba? Kan tidak logis Pak. Allah itu adalah pembuat undang-undang, maka yang bisa menjelaskan undang-undang itu hanya Allah sendiri. Nah, kemudian karena Allah itu dimensinya sangat tinggi, maka di dalam berkomunikasi kepada umatnya yang namanya manusia, membuat satu utusan yang namanya Rasul. Rasul itu diutus untuk menyampaikan ketentuan atau undang-undang yang sudah disusun oleh Allah tadi. Maka di sini dikatakan musyrik itu termasuk sesat Pak. Sekarang sebelum itu kita lihat dulu di dalam surat 18 ayat 26 Pak. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di samawat dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan hukum. Nah, Allah itu dalam menetapkan hukum itu nggak ada tandingannya, nggak ada sekutunya Pak. Di sini kan dijelaskan ya, Qulillahu a'lamu bima labisu. Gitu. Katakanlah, Allah lebih mengetahui tentang mereka tinggal. Ya. Kemudian lahu ghaibus samawati wal ard, baginya atau kepunyaannya kegaiban di samawat dan di bumi ini. Absir bihi wa asmi, maka perlihatkanlah dan perdengarkanlah. Kemudian kalau wali itu sebenarnya bisa diartikan pimpinan atau juga diartikan pelindung tadi. Malahum min dunihi min walin, tiada pimpinan atau pelindung selain dia, nggak ada yang lain Pak. Kemudian akhir dari ayat ini, wala yusriku fi hukmihi ahada. Akhir ayat ini Pak.
Di sini kan wala yusriku fi hukmihi ahada, dan dia tidak pernah menserikatkan di dalam hukumnya dengan sesuatu pun. Artinya hukumnya Allah itu nggak ada tandingannya. Nah, ada tandingannya berarti musyrik dalam hukum. Ini ayat ini dulu yang menyampaikan lesan Nabi Muhammad sebagai penerima Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa wala yusriku fi hukmihi ahada, bahwa dia Allah itu tidak pernah menserikatkan di dalam hukumnya. Hukumnya Allah itu ya satu. Nah, kalau lebih dari satu kan berarti ada serikat, ada tandingan. Seolah Gusti Allah itu ora mudeng kemudian diwangi. Sing ngawangi malah sing diberi petunjuk. Nah, ini bagaimana coba? Kalau kemarin saya analogikan ya, kalau yang namanya suatu negara membuat undang-undang, sebelum disosialisasikan itu sudah diberi penjelasan. Yang bisa membuat penjelasan itu adalah yang menyusun undang-undang, bukan yang diberi undang-undang. Setelah diberi penjelasan oleh yang menyusun undang-undang, baru mentraining seseorang untuk mensosialisasikan undang-undang yang sudah dijelaskan tadi. Begitu juga Allah membuat satu undang-undang untuk manusia, isinya petunjuk. Ya, tetap sudah dijelaskan, kemudian Allah mentraining seseorang, utusan namanya. Jibril termasuk utusannya Allah. Di dalam Jibril menyampaikan hukumnya Allah kepada manusia melalui Nabi, itu Jibril ora tahu ngowahi, Pak. Apa adanya. Oleh ini loh dari Allah begini. Nah, nggak jelas diberi penjelasan. Kemudian manusia yang ditunjuk sebagai utusan di dalam menyampaikan kepada kaumnya juga ora diowahi apa adanya. Nah, seluruh petunjuk yang diberikan untuk manusia tadi juga berlaku untuk dirinya. Artinya berlaku untuk Rasul itu sendiri. Ya kudu melaksanakan. Nek kowe kudu salat, ngono Rasulnya ya kudu salat, ora kok ndhawuhi karo kaum tok. Pengertiannya demikian. Sehingga supaya persoalannya menjadi jelas bahwa di sini wala yusriku fi hukmihi ahada, dan dia Allah tidak pernah menserikatkan di dalam hukumnya. Allah itu yang menguasai alam semesta loh. Yang tidak butuh diwangi, Pak. Allah itu sudah segala-galanya. Itu nanti kalau kita membaca surat 31 ayat 27 kan ilmunya Allah seperti itu kok seolah-olah ra iso. Aku sih ra iso, Al-Qur'an ra iso nerangke ngono kuwi, ning wong malah iso. Ya, coba kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sudahkah kita bisa merasakan satu getaran tertentu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kemudian orang sujud dan menangis? Seperti orang yang kita minta tadi sejak zaman dulu, mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Israel, orang yang ditunjuki dan dipilih tadi. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Nah, kalau kita belum bisa kok setiap hari begitu, terus kapan mau melaksanakannya? Nah, ini tidak bisa dilaksanakan itu karena kita belum memahami hakikat daripada petunjuk itu sendiri. Maka saya katakan tadi bahwa yang melawan petunjuk itu tadi nanti kan akan kesasar, akan tersesat, tidak sampai pada tujuannya. Nah, kalau panjenengan misalnya dari arah Solo itu mau ke Surabaya kok dikandani petunjuk ini ngetan kok malah ngulon, wah aku ngulon pokoknya, keyakinan saya lah, keyakinan yang ngulon ya tetap ratakan Surabaya. Mau dikandani petunjuk ini ngetan kok keyakinan yang ngulon. Lah keyakinan itu kan harus sesuai dengan kenyataan gitu loh, Pak. Ojo gur, wah ini keyakinan saya, mbah saya nyuruhnya ngulon. Ya mesti tekannya orang Surabaya. Begitu juga petunjuk lain misalnya begini, Pak. Kalau panjenengan pergi ke Jakarta mencari saudara yang ada di sana, tanpa petunjuk mungkin berbulan-bulan nggak akan ketemu. Sudah sampai di Jakarta, Pak saya punya saudara namanya siapa? Ini alamatnya mana di Jakarta? Lihat Jakarta luas sekali. Wah saya nggak tahu, pokoknya Jakarta. Nah ya nggak ketemu toh, Pak. Tetapi kalau dari sini sudah bawa tunjuk, Pak saya punya saudara namanya ini, alamatnya jalan sekian, nomor sekian, telepon nomor ini. Itu tukang becak aja bisa menunjukkan sampai tempatnya, karena sudah membawa petunjuk ketika berangkat. Ini petunjuk sederhana, Pak. Nah, kalau musyrik dikatakan juga sebagai orang yang sesat tadi, coba kita lihat ya. Surat nomor 4 ayat 116, Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya
Allah tidak mengampuni dosa musyrik dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi musyrik itu sesatnya jauh sekali, Pak. Tadi saya gambarkan, kalau Al-Quran kan jalan yang lurus, Pak. Ya, surat 6 153. Nabi Muhammad mengatakan, inilah Al-Quran jalanku yang lurus, Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu begini, Pak. Nah, kalau kita melewati jalan lurus, maka akan sampai pada tujuan dengan cepat. Sekarang aja kalau misalnya ada jalan tol, kan orang lebih suka lewat jalan tol supaya cepat, Pak. Ini jalan lurus, Pak. Tetapi kalau orang itu belok, tidak lewat jalan lurus tadi, nanti sesatnya itu semakin lama semakin jauh. Karena, Pak, menduakan jalannya Allah. Jalannya Allah itu satu, terus didadekke loro-loro. Dicepengke gitu, Pak. Di sini kan wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan mesti belok, Pak, enggak lurus. Nek belok kamu nanti akan tersesat, sampai kesesatannya semakin lama semakin jauh. Kesana kan semakin jauh, Pak. Enggak sampai pada tujuan. Maka Allah mengingatkan, kalau kamu sudah seperti ini, sudah menduakan jalannya Allah, kan berarti tersesat semakin jauh. Kamu harus segera kembali. Nah, kembali itu istilahnya bertobat. Lah, bertobatnya ora usah dadak atret mundur kesuwen, langsung jalan pintas ke sini, Pak. Nek mundur kan kesuwen, Pak. Langsung jalan pintas ke sini loh. Allah kan Maha Pengampun Penyayang. Lah, nanti yang kosong ini tadi nanti akan direhab oleh Allah, disesuaikan. Loh, Allah tuh Maha Pengasih Penyayang di situ, Pak. Jadi kalau misalnya tobat tuh rasa dadak mundur ke sini, langsung aja langsung ke sini, seret, terus lurus jalannya. Kan berarti kan benar-benar bahwa jalannya Allah itu satu. Nabi mengatakan, inilah Al-Quran Shiratal Mustaqimku, inilah Al-Quran jalanku yang lurus, inilah Al-Quran tuntunanku yang kokoh, tuntunanku yang tegak. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia jalanku yang lurus itu. Wala tatabi'u subula, kamu jangan mengikuti garis hukum yang lain, jangan mengikuti jalan yang lain. Nek jalan gua ikuti nanti pasti akan tersesat semakin jauh. Kalau kamu ikuti yang lain itu tadi, fatafaraqu bikum an sabilih, akan cerebre, akan pecah belah di antara kamu. Dzalikum wasakum bihi, itulah yang dia wasiatkan kepadamu tentangnya. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Itu wasiatnya Allah kepada Nabi dan juga kepada kita. Supaya mengikuti jalan yang lurus, supaya nanti tidak cerebre. Karena yang tidak lurus itu mesti belok. Lah nek beloke bareng mungkin ya berhubungan di sini, Pak. Satu rombongan beloke bareng. Nek enggak bareng nanti ada yang beloknya di sini, ada yang beloknya di sini, belok di sini balik lagi ke sini. Enggak tekan-tekan. Harusnya kan kita sudah jalan sampai di sini, Pak. Nah, karena muter tadi kan enggak sampai-sampai. Loh, saya ini ngaji sudah 20 tahun kok saya baru mendengar itu ya. Lah mergone sing mbok lewati tadi bukan jalan yang lurus, muter-muter balik lagi ora tekan-tekan. Kok saya baru krungu sekarang katanya loh. Ayat itu udah dari dulu ada, kok baru krungu sekarang. Ini loh, Pak, yang sering kita dengar kan seperti itu. Nah, ditanya aja kan. Coba saya tanya, Anda itu ngajinya setiap berapa hari sekali? Ditanya begitu. Sing mbok kaji apa? Nah, ayat kursi tak waca ping pirang-pirang ewu. Lah, sing mbok waca ayat kursi tok, petunjuknya dari mana? Petunjuknya itu bukan hanya ayat kursi tapi seluruhnya, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di sini jelas bahwa musyrik itu juga merupakan kesesatan yang semakin lama semakin jauh. Dan juga musyrik itu merupakan dosa yang tidak diampuni. Maka kalau orang itu musyrik kemudian meninggal, jangan harap masuk surga. Karena tidak diampuni kok. Dan amalnya lenyap orang musyrik itu. Musyrik juga merupakan dosa yang sangat besar. Kita lihat surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bukan dosa besar, ya. Jadi musyrik itu dosa besar. Tapi di sini juga musyrik itu akan membawa orang tersesat pada kesesatan yang semakin jauh karena cabang tadi, bukan lewat jalan lurus tapi jalan yang belok. Maka benar di dalam ayat ini wala yusriku fi hukmihi ahada, dan Dia Allah tidak pernah menserikatkan di dalam hukumnya, tidak ada tandingannya. Karena Allah itu adalah Maha Kuasa dan Allah itu Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, alam semesta. Jangankan alam semesta Pak, kita wilayah bumi aja belum paham seluruhnya kok, sampai alam semesta. Nah, padahal Allah itu penguasanya seluruh alam semesta. Nah, kalau kita melihat demikian, maka benar. Nah, supaya kita tidak dianggap sesat, jangan musyrik. Supaya tidak sesat, harus melakukan sholat. Kalau tidak sholat, masuk neraka. Nah, kan cukup jelas Pak. Kemudian kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang bertanya Pak? Kalau tadi petunjuk itu akan menunjukkan tentang sesuatu. Kemudian yang di sini kalau melawan petunjuk, itu juga akan sesat Pak. Nah, sekarang kita umat Islam itu petunjuknya apa Pak? Al-Quran kan? Nah, melawan Al-Quran kira-kira gimana? Nah, sesat dan malah dikatakan dolim. Coba kita lihat dulu surat 29 ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menerangkan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang menyanggah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kalau menyanggah ayat Al-Quran itu zalim Pak. Di sini kan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang menerangkan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nek wong diberi ilmu itu dodone kuwi isinya Al-Quran. Ayat itu kan mengatakan begitu Pak. Jadi Al-Quran itulah ayat-ayat yang menerangkan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidaklah yang menyanggah ayat-ayat kami kecuali orang-orang dolim. Dolim itu artinya aniaya. Wis dikandani petunjuk yang ngono kuwi kok malah orang gelem, itu berarti menganiaya diri. Kenapa dianiaya? Nanti akan dimasukkan dalam nar. Maksudnya aniaya itu seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian orang yang melawan petunjuk itu adalah sesat. Petunjuknya orang Islam adalah Al-Quran. Sekarang kita lihat surat nomor 34 ayat 50. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. Nah, ini kan bisa kita lihat Pak. Ini Nabi sebagai penerima wahyu suruh mengatakan kepada kaumnya, termasuk pada kita, ya.
Katakanlah gitu. Kowe kondo yang kaummu istilah gitu. Jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk adalah dengan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Nih, ini Nabi suruh mengatakan, Pak, katakanlah kalau aku sesat itu ya sing sesat saya sendiri. Tapi kalau saya mendapat petunjuk itu karena Al-Quran itu, karena yang diwahyukan kepadaku. Nah, berarti kan Nabi itu mendapat petunjuk karena Al-Quran. Nah, kalau melawan Al-Quran termasuk dolim. Kan otomatis sesat, Pak. Di sini Nabi suruh mengatakan, katakanlah jika aku sesat, itu sesat atas diriku. Dan jika aku mendapat petunjuk, itu karena apa yang diwahyukan kepadaku. Nek aku dapat wahyu ya untuk petunjuk kan, misalnya dikasih kalimat lain kan begitu. Nah, kalau Nabi aja petunjuknya wahyu, masa awake dhewe mau petunjuk yang mana? Jare arep etibak Nabi. Etibak itu mengikuti Nabi itu petunjuknya wahyu. Wahyu itu Al-Qur'an. Nah, perlu diketahui bahwa Al-Quran itu 6.000 sekian. Sudah berapa ribukah yang sudah kita kuasai? Nah, jawaban atas pertanyaan itu akan bisa untuk mendeteksi diri kita sendiri. Wah, aku ini jane asline itu petunjuk apa urung toh? Dan nek ditekoki persoalan-persoalan kok ora iso jawab kan berarti urung untuk petunjuk. Kan sering saya katakan bahwa mati dan hidup itu adalah ujian. Ujian itu saya gambarkan identik dengan soal. Soal itu harus dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan kudu ngerti materi ini. Walaupun ngerti materi nek ora dipelajari urung mesti iso nggarap. Walaupun dipelajari iso nggarap pun belum tentu lulus mergo akeh salahe. Nah, kita harus sadar itu, Pak. Ujian itu kan begitu. Ujian itu harus betul-betul mengerjakan soal itu. Saya katakan ujian itu identik dengan soal, Pak. Surat 67 ayat 2 bahwa kematian dan kehidupan adalah ujian. Ujian itu identik dengan soal. Soal harus dikerjakan, Pak. Sedangkan Al-Quran adalah pelajaran. Surat ketiga 138. Nah, kalau pelajarannya nggak dipelajari, bagaimana bisa mengerjakan soal? Wah, ini nanti soalnya multiple choice, Pak, tinggal A, B, C, D. Nah, ini dalam hal ini nggak ada begitu. Nah, nanti misalnya, apakah kamu sholat? Dijawab A, B, C, D, nggak ada, harus melakukan. Nah, kalau kita tidak mengerti tentang materi pelajarannya kan juga bisa mengerjakan, Pak. Sedangkan orang yang mengerjakan pun ada yang lulus, ada yang tidak. Walaupun setiap hari masuk itu nggak bisa protes, Wah, Pak, saya setiap hari masuk SPP saya udah lunas kok saya nggak lulus. Wah, gimana lah kamu nggak soal nggak bener kok. Ya mesti nggak lulus kan itu. Nah, apalagi soal-soalnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu loh, Pak. Ya, dengan pengertian seperti itu kan benar-benar kita harus belajar, Pak. Karena memang Al-Quran sebagai pelajaran. Surat ketiga 138 itu kan sering saya sampaikan, Pak, bahwa Al-Quran itu adalah penerangan atau keterangan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang takwa. Kalau orang menyatakan dirinya takwa itu harus mempelajari, itu pelajaran orang-orang takwa. Kalau nggak mempelajari ya belum namanya belum takwa. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan takwa itu pelajarannya nggak pelajari? Wah, saya ini orang cerdas, ternyata dikai soal langsung jawab. Kan berarti nggak jadi cerdas. Bendino masuk, mangkat, terus bukunya ora tau ganti. Ada dulu, Pak, teman saya itu bendino mangkat sekolah nggawa tas, bukunya ora tau ganti, padahal pelajaran tiap hari kan ganti. Sampai temannya menjuli, wah kuwi rak buku berjalan kuwi. Ya isinya acek kuwi wae kan rak buku berjalan. Nah, Al-Quran itu juga begitu, Pak, ini harus dipelajari. Lah, kowe tuku Al-Quran wis 5 tahun kok aja anyar. Wah, aku wonge gemati kok, ora tambah buka. Nah, aku dini kan masing reget sering dibuka itu ngene. Dipelajari gitu loh, Pak. Nah, sekarang kita lihat surat 10:108, Pak. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha
wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah ini coba Nabi suruh mengatakan Pak, ini ya, Qul ya ayyuhannas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Katakanlah, jadi Nabi suruh supaya mengatakan kepada kaumnya, termasuk kepada kita, wahai manusia, ya ayyuhannas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu yang hak itu dari Tuhanmu. Kemudian famanih tata fa innama yahtadi li nafsi. Maka siapa yang mendapat petunjuk, itu petunjuk untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Nek kowe sinau yo nggo awakmu dhewe, bukan untuk orang lain, maksudnya gitu. Kemudian wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, maka kesesatan juga untuk dirinya sendiri. Kemudian wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukan wakilmu, aku ora mewakili kamu. Nek kowe ora entuk petunjuk iki ora kok aku sing mewakili, tidak. Itu kamu sendiri. Nek kamu sesat juga kamu sendiri. Saya hanya menyampaikan ini, maksudnya gitu loh. Nabi suruh mengatakan, aku dudu wakilmu. Aku juga bukan menjaga kamu. Nanti nek kowe ora gelem ya sesat, ya sesatmu sendiri. Bukan karena aku. Nek petunjuk juga karena usahamu sendiri, bukan karena aku. Maksudnya begitu ayat ini menegaskan. Manih tada fa inama yahtadi li nafsi. Waman dola, siapa yang sesat, ya dilu 'alaiha, itu kesesatan atasnya juga. Maka Nabi itu hanya menyampaikan, jadi saya bukan wakilmu. Nek kowe sesat ya kowe dhewe sing sesat, nek kowe entuk petunjuk ya kowe dhewe sing berusaha, maksudnya gitu. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, sesat atau mendapat petunjuk tergantung usaha kita, Pak. Bukan orang lain. Lah, di sini ternyata Al-Quran itu merupakan ayat yang berada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Termasukkah kita orang yang diberi ilmu? Nek diberi ilmu, mestinya Al-Quran itu nenggon dodo gini, Pak, di dalam dada. Karena Al-Quran itu merupakan sifat atau obat untuk penyakit yang di dalam dada. Nah, sekarang coba yang bersani surat 10:57. Ini juga merupakan pelajaran ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil muttaqin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Pak, jadi Nabi kan mengatakan melalui ayat itu, wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Dan juga merupakan sifat obat penyakit yang di dalam dada. Dalam dada itu sini Pak ya. Kemudian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau dipelajari, nanti orang akan mendapat petunjuk. Petunjuk tentang apa? Tergantung ayat yang dipelajari, gitu Pak. Dan juga merupakan obat untuk penyakit yang di dalam dada. Di dalam dada kita itu ada penyakit apakah gerangan? Iri, dengki, dendam, sombong. Nah, itu banyak sekali yang ada di sini. Nah, Allah menjelaskan dari dulu kala ketika para nabi itu diberi petunjuk atau membawa petunjuk untuk kaumnya itu banyak diperolok-olokkan karena ada unsur kedengkian, Pak. Islam menjadi pecah belah karena unsur kedengkian. Segala apapun itu bisa menjadi berantakan karena unsur kedengkian.
itu termasuk penyakit. Tetapi ketika orang itu memahami petunjuknya Allah di dalam Al-Quran dengan baik dan benar, maka rasa-rasa penyakit yang ada di dalam dada itu akan pelan-pelan rontok, Pak. Pelan-pelan akan rontok. Rasa dengki, rasa dendam, iri, kecewa, sombong itu akan hilang. Untuk apa? Mau sombong-sombong itu kok dilongkas sampai mati kok sombong. Nah, itu loh, Pak. Fir'aun aja yang kaya raya seperti itu, wah ini hebat, menepuk dada. Setelah mati juga agak berdaya. Waktu mau mati, wah cara ini aku ya Islam. Terus kebacot ra iso. Nah, ya kan Fir'aun kan begitu, Pak. Nah, waktu mau mati mau la ilaha illallah. Ini kan perlu adanya satu penyadaran. Untuk melengkapi itu baca surat 17 ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, di sini kan hampir sama, Pak, ini. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Jadi siapa yang mendapat petunjuk adalah petunjuk untuk dirinya, siapa yang sesat juga untuk dirinya. Jadi seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Tanggung sendiri. Nih, kamu itu tidak mendapat petunjuk, ya tanggung sendiri. Tadi surat 10:108 tadi Nabi suruh mengatakan bahwa kami itu bukan wakil kamu, aku nggak menjaga kamu. Nek kamu sesat, ya saya nggak bisa bertanggung jawab. Karena masing-masing dosa itu dipikul sendiri-sendiri, gitu loh, Pak. Nah, di sini kan orang iso gotong royong, Pak. Wah, nggonmu pahalamu kayak mbok aku njaluk saithik wae. Nggak bisa. Kalau di dunia masih bisa gotong royong. Aku nyilih duitmu sithik tak nggih nebus anu enggak. Tapi nanti di akhirat enggak bisa, Pak. Ya. Maka di sini masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, di sini dengan kata lain bahwa orang yang melawan petunjuk itu termasuk orang-orang yang sesat. Ini juga termasuk pengertian tentang sesat, ya. Jadi kan dengan pengertian seperti itu, maka kita harus betul-betul cermat. Wah, ini saya termasuk sesat apa enggak, kan begitu ya. Ada yang ingin bertanya, Pak? Monggo. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hubungannya mengenai tanggung jawab, misalnya tanggung jawab keluarga, suami kan merupakan kepala keluarga, ya Pak. Terus di dalam hubungannya memimpin keluarga itu apa? Nggak punya tanggung jawab untuk membetulkan anaknya, istrinya. Nah, kalau sesat, istrinya sampai tersesat, apa anaknya sampai tersesat, apakah bapaknya juga bertanggung jawab atas kesesatan anaknya? Terima kasih. Ya, itu tadi sebagaimana yang surat 10:108 tadi, bahwa Nabi aja nggak berani tanggung jawab. Kemudian 17:15 bahwa masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, kalau suami di dalam keluarga sebagai penanggung jawab keluarga itu jelas. Sebagai penanggung jawab mencarikan nafkah berdasarkan surat kedua ayat 233. Suami itu adalah sebagai pimpinan rumah tangga, surat 4 ayat 34. Kemudian seorang suami satu derajat lebih tinggi daripada istri, itu surat kedua ayat 128. Nah, di sini apa namanya? Ayat 228 maksud saya. Bahwa pertanggungan jawab itu bukan berkaitan masalah dosa. Perlu diketahui bahwa yang namanya Nabi Nuh itu tidak
bisa menanggung istrinya yang melakukan kesalahan. Bahkan Nabi Lut itu karena istrinya itu ternyata membangkang tentang ketentuannya Allah, itu mau diadab pun Lut juga tidak bisa menyelamatkan. Coba kita berikan satu contoh. Surat 11 ayat 81. Nabi Lut ya. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika layasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Para utusan berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, coba Bu, perhatikan ayat ini. Ketika itu ada Rasul tadi, malaikat maksudnya, datang ke tempatnya Lut. Wahai Lut, saya adalah utusan, kami ini adalah utusan dari Tuhanmu, gitu. Utusan Allah untuk memberitahu kamu. Maka kamu berangkatlah pada malam hari ini, bawalah perlengkapan secukupnya. Pengikut-pengikutmu, seluruh keluargamu, semua harus dibawa. Jangan sampai ada yang tertinggal kecuali istrimu. Karena Allah akan menurunkan azab nanti menjelang subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Berarti kan pada waktu itu berita itu pada malam hari juga. Berita pada malam, katakan ya malam. Dikatakan nanti padahal azab itu pada menjelang subuh. Nah, ini ternyata kan Lot ini ya, ini Nabi Lot ya.